Bagaimana jika seorang yang menyekutukan Allah dan korupsi lalu dia bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuninya karena Allah kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Syukran Kiai atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum menyentuhkan Allah dan korupsi? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap dosa itu diampuni oleh Allah kecuali menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda menyembah selain Allah. Nah, ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, keluar dari agama Islam, murtad. Nah, ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun korupsi ini berkaitan dengan hak manusia. Anda korupsi uang negara, ya harus dikembalikan. Kan itu milik negara berarti milik umat, hak adami. Ya. Jadi milik Anda ngambil uangnya orang. Allah mengampuni Anda. Allah tidak akan mengampuni Anda kecuali orang tersebut ridho. Karena berkaitan dengan manusia. Maka dosa yang berkaitan dengan Allah itu gampang Allah mengampuninya. Yang penting Anda bertobat, minta ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan mengampuninya kecuali orang tersebut memberikan maaf kepada Anda. Makanya uang korupsi itu adalah uang yang sangat bahaya sekali. Karena berkaitan dengan hukukul adami. Sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian, ada seorang perempuan yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli sodaqah, tapi dia banyak dosa dengan manusia. Akhirnya apa? Dia tidak menemukan kebaikan apapun. Akhirnya dosanya orang-orang yang dizalimi tersebut dipindahkan kepada orang perempuan tersebut. Akhirnya masuk neraka. Maka dari situ hukukul adami, hak-hak manusia itu tsaqilatun, itu sangat berat di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita selesaikan. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak akan mensolati seorang jenazah mayit. Ada jenazah tidak akan disolati oleh Rasulullah kalau dia punya hutang, sampai ada yang menanggung hutang tersebut. Satu ketika ada seorang meninggal, punya hutang. Kemudian apa? Rasulullah gak mau mensolatinya, sampai ada salah satu sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang menanggungnya ya Rasulullah, aku yang bertanggung jawab ya Rasulullah. Maka Rasulullah mensolatinya. Kenapa? Karena orang yang punya hutang itu akan dirantai, dia nggak bisa bergerak apapun dalam beberapa riwayat itu. Kayaknya punya tanggung jawab dengan manusia. Makanya hati-hati urusan dengan manusia itu adalah hukukul adami, yang mana Allah tidak akan bisa mengampuninya kecuali orang yang berkaitan tersebut itu memberikan maaf dan memberikan ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari hutang, dan yang punya hutang banyak semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membayarnya dengan ridho Allah, dengan cinta Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia yang sulit menurut Allah, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tidak ada yang mustahil, ya. Punya hutang, minta kepada Allah. Ya. Ya. Saya punya hutang banyak tapi saya bilang saya punya hutang banyak, saya punya hutang di sini karena membangun pondok, hutang banyak. Jadi kalau saya mati nanti harus dibayar itu. Nah, jadi nih kita punya hutang banyak. Nah, untuk pondok fulan belum dibayar, fulan catat ini semuanya. Nanti kalau saya mati nanti harus dibayar. Nah, harus tertulis. Kenapa? Hadza hukukul adami. Ini adalah hak adami, hak manusia, dan apa? Allah tidak akan mengampuninya kecuali orang yang berkaitan tersebut memberikan maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi keistimewaan orang yang punya hutang itu selalu didoakan. Jadi pastikan setiap doa, ya Allah mudahkan orang yang punya hutang, dia dapat doanya, dia dapat doa. Nah itu, makanya punya hutang tapi nggak usah banyak-banyak, ya, supaya dapat doa terus, dapat
di majelis, ya Allah yang punya hutang lunasi ya Allah. Nah, dapat doa terus ya. Wallahu a'lamu bishawab.